Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriana Winarsi dengan NIM 2003211000041. Kelas Agribisnis A. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai program penyuluhan pertanian terkait salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu komoditas cabai rawit. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Cabai rawit atau C. frutescens L merupakan salah satu komoditas hortikultura yang digunakan sebagai bahan bumbu pelengkap yang tidak bisa dipisahkan dari masakan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konsumsi per kapita cabai rawit nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2011, tingkat konsumsi per kapita cabai rawit yaitu sebesar 2,967 kg per kapita per tahun, dan di tahun 2015 meningkat menjadi 5,944 kg per kapita per tahun. Daerah untuk penanaman cabai rawit ini cukup luas dan bisa diusahakan di dataran rendah ataupun di dataran tinggi, sehingga banyak petani di Indonesia yang menanam cabai rawit. Berikut saya tampilkan video mengenai tanaman cabai rawit yang ada di Kabupaten Sumeneb. Cabai rawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tanaman tersebut mudah dibudidayakan di berbagai tempat, baik pada musim hujan ataupun musim kemarau, sehingga tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang mudah beradaptasi dengan lingkungan tumbuhnya. Daerah dengan tingkat produksi cabai rawit paling besar di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Timur, dengan produksi sebesar kurang lebih 250.000 ton pada tahun 2015. Dan salah satu daerah di Pulau Madura yang berkontribusi terhadap tingkat produksi cabai rawit Jawa Timur yaitu Kabupaten Sumeneb. Potensi daerah. Kabupaten Sumeneb merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Sumeneb ini memiliki luas wilayah sebesar 2093,45 km persegi dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu wilayah daratan dan juga wilayah kepulauan. Serta total populasinya mencapai 1.041.915 jiwa. Untuk luas lahan cabai rawit di Kabupaten Sumeneb sendiri sekitar 326 hektar. Dan rata-rata total panennya bisa mencapai 64 ton per hari untuk memenuhi konsumsi cabai rawit di Jawa Timur ataupun sekitarnya. Akan tetapi, produksi cabai rawit di Sumeneb ini di tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan produksi cabai rawit di Kabupaten Sumeneb dikarenakan timbulnya beberapa permasalahan yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman cabai rawit. Berikut beberapa permasalahan yang terjadi pada tanaman cabai rawit di Kabupaten Sumeneb. Yang pertama yaitu adanya serangan hama lalat buah. Di mana jika tanaman cabai rawit terserang hama lalat buah tersebut, maka buahnya akan berwarna coklat kehitaman atau agak menguning, dan pada bagian tertentu dari kulit buah cabai ini terdapat bintik hitam yang berukuran sangat kecil. Akibat dari serangan hama lalat buah ini, produksi dan mutu buah cabai rawit menjadi rendah, bahkan sampai mengakibatkan gagal panen karena buah menjadi busuk dan berjatuhan ke tanah. Yang kedua yaitu serangan virus Gemini yang menyebabkan tanaman cabai rawit menjadi keriting. Tanaman yang terserang virus Gemini ini menyebabkan daun dan batangnya akan menguning karena hilangnya klorofil. Virus Gemini ini biasanya dibawa oleh benih dan juga ditularkan oleh kutu. Lalu yang ketiga yaitu penyakit bercak daun yang mengakibatkan daun kering dan juga rontok. Bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora capsicii. Serangan jamur tersebut berkembang pesat saat musim hujan. Gejala yang timbul dari serangan ini yaitu munculnya bercak-bercak bulat pada daun yang berwarna coklat muda pada inti dan coklat tua pada bagian luar bulatannya. Bercak tersebut akan berkembang merata sehingga daun menjadi kering dan juga rontok. Lalu yang keempat yaitu curah hujan yang cenderung tinggi, di mana curah hujan tersebut akan menyebabkan tingkat kelembaban tanah yang semakin meningkat sehingga tanaman cabai rawit akan menjadi layu dan pada buah akan menjadi busuk. Dari beberapa permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu program penyuluhan pertanian yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kegiatan penyuluhan pertanian. Adapun tujuan dari program penyuluhan sendiri yaitu untuk memberikan acuan kepada penyuluh pertanian
dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian dari permasalahan komoditas cabai rawit di Kabupaten Sumeneb, sehingga tercapai suatu pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Berikut merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu yang pertama dengan menggunakan ekstrak atraktan petrogenol untuk mengatasi hama lalat buah. Lalu yang kedua, melakukan sanitasi lahan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membakar buah yang busuk akibat larva lalat buah. Hal tersebut penting dilakukan karena larva yang ada di buah akan berubah menjadi pupa dan akhirnya menjadi lalat buah yang baru. Serta hindari menanam cabai di lahan bekas tanaman inang seperti tanaman timun dan juga pare. Lalu solusi yang ketiga yaitu menyemprotkan hormon auksin dan menambahkan asam amino. Tujuannya yaitu agar memacu tanaman untuk memunculkan tunas baru yang sehat dan agar tanaman bisa membentuk klorofil serta memperbaiki struktur daun yang sebelumnya terpapar oleh virus Gemini. Dan solusi yang terakhir yaitu mengintensifkan pemupukan. Tujuannya yaitu agar tanaman cabai rawit lebih subur dan bisa tahan terhadap patogen yang menyerangnya. Selanjutnya yaitu program penyuluhan pertanian terkait pengaplikasian atraktan petrogenol. Petrogenol sendiri merupakan larutan atau cairan berwarna kuning untuk mengendalikan hama lalat buah. Penggunaan atraktan ini bisa memerangkap lalat buah sebanyak 68 ekor per perangkap per minggu. Adapun pengaplikasian atraktan tersebut sangat mudah dan hanya memerlukan biaya yang relatif kecil, yaitu dengan hanya menyiapkan botol plastik, kapas, tali, dan juga pisau. Kemudian gantung perangkap di bagian luar lahan. Selain itu juga terdapat program penyuluhan pertanian, yaitu dengan mengintensifkan pemupukan. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan video sebagai media dari program penyuluhan pertanian terkait pengaplikasian atraktan petrogenol dan juga pengintensifan pemupukan cabai rawit. Berikut videonya. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan memberikan tutorial cara membuat perangkap lalat buah. Ini kita menggunakan petrogenol. Ini harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 untuk 5 ml-nya. Seperti ini teman-teman. Di bahan-bahannya bisa kalian catat. Ini kita menggunakan botol plastik, kemudian kapas, tali, dan juga pisau. Nah, untuk langkah-langkahnya ini langsung saja kita percepat videonya. Untuk cara pasangnya seperti ini teman-teman, bisa diikat pada kayu maupun bambu yang ada pada kebun cabai kita. Nah, dan berikut ini adalah perangkap lalat buah yang sudah kita pasang kemarin. Ini hasilnya sudah cukup banyak. Nah, jadi ketika nanti lalat buah masuk karena petrogenol tersebut, ini nanti lalat buah tersebut akan tersangkut di dalam botol karena terjebak oleh air. Nah, tadi seperti ini teman-teman. Ini hasilnya sangat banyak dan juga sangat efektif. Nah, untuk lalat buah sendiri, ini jika sampai menusuk buah cabai, ini dapat menyebabkan kebusukan dan terjadinya gagal panen. Dan berikut ini merupakan video terkait pengintensifan pemupukan yang tujuannya agar tanaman cabai rawit lebih cepat tumbuh subur sehingga bisa meningkatkan produktivitas tanaman cabai rawit. Nah, ini pupuk yang kita gunakan di dalam pengecoran ini. Ini mesti
Ya, ini mesti paten biru ya. Mesti paten biru, di mana pupuk mesti paten biru ini dari Loying. Ini adalah NPK 1616. Dengan kandungan, kita lihat nanti kenapa kita berikan Loying pada umur segini NPK-nya. Karena di samping harganya murah dan butirannya sangat menarik. Nah, ini bisa kita lihat butirannya dari pupuk Loying ini. Kemudian, mari kita perhatikan unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu nitrogen 16, kemudian fosfat 16 dan kalium 16. Ini juga ada plus unsur mikro selateo, Te, MgO, CaO, Sb, Zn dan Cu. Berarti memiliki kandungan ada boron juga nih, zinc juga ada. Nah, ini pupuk Loying yang kita gunakan di pengecoran kita pada kesempatan ini. Nah, itulah sekilas tentang pengecoran pada tanaman cabai umur 1,5 bulan. Ini kita masukkan NPK dengan kadar 5 kilo per 200 liter air atau 15 tangki. Kita corkan langsung ke lubang tanam. 200 liter air itu 1 drum untuk 5 kilo pupuk. Kemudian kita kocorkan ke tanaman dengan 70 sampai 80 mili per tanaman. Nah, untuk sulfit acid itu sendiri kita menggunakan Cyber One, bertujuan agar tanaman kita lebih cepat penyerapan unsur hara, perakarannya lebih sehat dan tanahnya juga gembur. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai program penyuluhan pertanian terkait komoditas cabai rawit di Kabupaten Sumeneb. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.